Jadi kita hari ini akan banyak berbicara tentang siapa diri kita. Seperti tadi saya katakan bahwa kita perlu mengenal, mengetahui siapa kita ini, siapa manusia ini, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Dengan memahami itu, yang pertama, kita tidak habis-habisnya bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita begitu luar biasa. Tetapi di sisi lain juga kita perlu menyesali diri karena selama ini karena ketidaktahuan kita sehingga kita menganggap kehidupan kita ini hanya biasa-biasa saja. Padahal ada potensi besar yang memungkinkan kita ya untuk menggantungkan cita-cita kita itu setinggi bintang di langit gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya tentang hakikat manusia telah menjadi pokok pemikiran yang tidak pernah habis dibahas di dalam sejarah filsafat maupun juga di dalam teologi, yaitu tentang manusia. Dan pada pagi hingga siang hari ini, kita akan membahas manusia dalam berbagai perspektif, ya, baik dalam perspektif teologi, perspektif ilmu pengetahuan, maupun di dalam perspektif psikologi. Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena berkaitan erat dengan relasi manusia dengan Allah, Sang Pencipta. Makna keselamatan serta tujuan hidup manusia itu sendiri, itu juga menjadi bagian yang penting ketika kita bicara tentang siapa manusia itu. Nah, di tengah banyaknya pandangan antropologis, baik dari filsafat timur, humanisme sekuler, hingga paham materialisme modern, ya, teologi Kristen menegaskan bahwa manusia ini adalah makhluk ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah yang disebut dengan imago Dei, ya. Ini terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Namun bagaimana kita memahami struktur terdalam dari manusia? Apakah manusia hanya terdiri dari tubuh, jiwa, itu yang disebut dikotomi? Atau adakah dimensi lain seperti roh yang menjadikan manusia itu sebagai makhluk spiritual? Ini pandangan teologi Kristen yang disebut dengan trikotomi. Nah, lebih jauh lagi, bagaimana kaitan antara pikiran, kehendak, perasaan sebagai aspek jiwa dengan pengalaman rohani yang otentik dalam relasi dengan Allah? Nanti kita akan mengaitkannya juga bagaimana kita berdoa di dalam roh, serta hal-hal praktis yang berkaitan dengan hakikat manusia di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu sangat relevan, ya, khususnya bagi orang percaya yang baru bertobat dan sedang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan juga akan dirinya sendiri. Kemudian kita akan masuk di dalam pembahasan tentang siapa manusia itu sendiri, ya, berkaitan dengan penciptaan. Manusia itu diciptakan seperti apa, baru nanti setelah itu kita masuk di dalam pembahasan etimologi dan semantik tentang manusia. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan tentang keunggulan manusia ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, ada dua keunggulan yang akan kita bahas berkaitan dengan manusia. Yang pertama adalah keunggulan dalam perspektif atau dari perspektif atau sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu kemudian yang kedua, keunggulan manusia yang dilihat dari sudut pandang teologi. Mengapa kita perlu untuk memahami keunggulan manusia agar kita mengenal diri kita sendiri dan kita juga akhirnya memiliki satu motivasi yang kuat, ya, hasrat untuk mulai berkarya semaksimal mungkin
untuk Tuhan utamanya dan juga untuk diri kita sendiri serta masyarakat Kristen yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke keunggulan manusia yang pertama dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yaitu bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah yang memiliki kemampuan neurologis dan kognitif yang luar biasa. Jadi kita ini, ya manusia, memiliki kemampuan neurologis. Apa itu kemampuan neurologis? Kemampuan otak, kemampuan berpikir. Dan kita ini diberikan otak yang volumenya jauh lebih besar dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah. Dari sudut ilmu neurologi, manusia dikaruniakan otak yang sangat kompleks dan fleksibel. Otak manusia ini memiliki sekitar 86 miliar neuron. Ya, jaringan otak gitu ya. Saraf-saraf yang ada di dalam otak manusia itu ada sekitar 86 miliar jaringan syaraf. Dan masing-masing neuron ini itu mampu membentuk ribuan sinapsis, ribuan koneksi. Jadi 86 miliar di satu lembar ya atau seutas saraf manusia, berarti satu biji gitu ya, dari 86 miliar neuron. Seutas saraf manusia itu mampu membentuk ribuan sinapsis, ribuan koneksi. Sehingga kalau kita total koneksi sinaptik yang dihasilkan oleh jaringan-jaringan syaraf manusia, otak manusia, itu bisa mencapai lebih dari 100 triliun koneksi. 100 triliun jaringan koneksi. Nah, ada beberapa ilmuwan yang mencoba untuk membandingkan otak manusia ini dengan komputer. Otak manusia ini kalau disejajarkan dengan kemampuan komputer yang hebat, itu sama dengan 10.000 komputer. Jadi 10.000 komputer kemampuannya itu sama dengan otak manusia. Jadi betapa luar biasanya Allah menciptakan manusia dengan otak yang begitu dahsyat ya di dalam kemampuan berpikirnya. Nah, kemampuan inilah yang memungkinkan manusia itu dapat berpikir abstrak, mengembangkan bahasa, menciptakan seni, serta merancang dan mengoperasikan teknologi canggih. Ada satu film yang diproduksi dari dunia perfilman Hollywood di Amerika Serikat yang menggambarkan tentang bagaimana jika seseorang itu dapat mengembangkan kemampuan otak berpikirnya sampai 100%. Nah, beberapa pengamat ilmu pengetahuan, ya, beberapa ilmuwan itu mencoba untuk menghitung kemampuan dari para ilmuwan, seperti contohnya beberapa ilmuwan itu mencoba untuk menghitung kemampuan berpikir Albert Einstein. Itu ternyata hanya 7% dari kemampuan otaknya. Albert Einstein yang menciptakan rumus EMC kuadrat, yang dari sana nanti tercipta teori-teori tentang atom dan bisa menciptakan bom atom serta pengembangan ilmu pengetahuan nuklir, itu adalah Albert Einstein. Nah, Albert Einstein ini kemampuan otak yang dia gunakan dalam kepandaiannya yang luar biasa itu hanya 7%. Hanya 7% dari 100% kemampuan otak manusia. Dan kalau dihitung secara rata-rata, ya, manusia normal ya, bukan seperti manusia brilian seperti Albert Einstein. Manusia biasa itu hanya menggunakan 3% dari kemampuan otaknya yang 100%. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin ya kita bertanya pada diri kita sendiri, jangan-jangan saya ini hanya memaksimalkan otak saya itu cuma 3%. Berarti 97% otak manusia
pada umumnya itu tidak dipakai. 97%. Nah, film yang digarap oleh perusahaan film di Hollywood itu, mereka memberikan semacam satu gambaran bagaimana jika seseorang itu mampu untuk memaksimalkan otaknya itu 100%. Di dalam film itu digambarkan bahwa manusia itu dapat melakukan hal-hal yang extraordinary, ya, sesuatu yang dahsyat, ya. Bahkan dia dapat mengangkat benda tanpa menyentuh, dia dapat menghilang, dia dapat pergi dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus menggunakan alat transportasi, misalnya dengan teleport gitu ya. Bahkan mereka juga orang-orang yang seperti ini bisa mengetahui hati manusia yang lain, hati orang itu, pikiran orang, mereka bisa tahu. Apalagi kalau cuma hanya sekedar menghipnotis orang lain. Itu sangat mudah sekali dilakukan oleh orang-orang yang telah menguasai kemampuan otaknya hingga 100%. Di dalam film itu dinyatakan bahwa ketika seseorang mencapai kemampuan otak 100%, orang itu akan menghilang. Tetapi bukan menghilang nol ya, atau menghilang ex nihilo, bukan. Tetapi menghilang itu seperti udara. Dia tidak kelihatan, tetapi dia ada. Nah, jadi mungkin ya, filosofi dari film tadi ingin menjelaskan dan menggambarkan bahwa ketika seseorang memiliki kemampuan untuk memaksimalkan otaknya itu dengan kemampuan 100% otak dia bisa menjadi seperti Allah. Karena gambaran kemampuan manusia setelah dia menguasai dan mampu mengoptimalkan otaknya, itu tanda-tandanya itu seperti kegiatan atau aktivitas yang Allah lakukan. Dapat menyembuhkan, ya, bahkan dirinya sendiri kalau sakit itu bisa disembuhkan dengan tanpa menggunakan obat-obatan dan dokter dan lain sebagainya. Ya pokoknya intinya kalau seseorang mampu untuk mengoptimalkan otaknya, dia bisa menjadi seperti Allah. Wah, itu film itu betul-betul hasil imajinasi yang canggih ya dari otak manusia, sehingga dapat memikirkan keberadaan manusia ketika dia menguasai otaknya 100%. Nah, kemampuan otak ini tidak hanya berbeda secara kuantitatif dari hewan, tetapi juga secara kualitatif. Misalnya, hanya manusia yang bisa membentuk konsep metafisika. Jadi manusia adalah makhluk yang dapat berpikir secara metafisik. Karena itu manusia dapat berhubungan dengan Allah. Bahkan kalau manusia itu di dalam keberdosaannya tidak sanggup bertemu dengan Allah sejati, maka mereka akan menciptakan Allah dalam tanda petik ya, Allah huruf kecil, bagi diri mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah ciri khas dan kemampuan dari otak manusia yang dapat membentuk konsep-konsep metafisika. Karena itu ketika manusia kita diajarkan tentang dosa, ya, tentang kasih, ya, tentang surga, tentang neraka, hal-hal yang bersifat abstrak, metafisik, kita dapat memahami, bahkan lebih dalam lagi mengimani hal-hal yang sifatnya metafisik. Nah, ini sebenarnya kemampuan kualitas otak manusia, dan Tuhan, Allah, menciptakan itu untuk diri kita. Jadi manusia ini juga mampu untuk membentuk satu moralitas yang universal. Karena itu manusia dapat membuat pertanyaan untuk dirinya sendiri secara eksistensial. Apa tujuan hidupku? Atau siapakah aku di hadapan Tuhan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu membuktikan bahwa kita manusia itu bukan hanya sekedar makhluk biologis, tetapi juga makhluk rasional dan makhluk spiritual. Nah, dalam terang teologi, ini sesuai dengan pernyataan bahwa manusia itu
diciptakan menurut gambar Allah. Imago Dei, Kejadian 1 ayat 26-27. Yang antara lain mencakup aspek kognitif, ya, kemampuan untuk mengenal dan memahami Tuhan serta dunia ciptaan ini secara mendalam. Bahkan bukan sekedar mendalam, ya, sangat mendalam. Nah, kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan inovasi teknologi dan transformasi dunia. Bagaimana manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa dahsyatnya. Tidak ada makhluk lain yang dapat menciptakan teknologi itu seperti manusia. Ya, dalam waktu singkat secara historis, manusia itu telah mengembangkan teknologi luar angkasa, kecerdasan buatan, manipulasi genetik, dan komputasi kuantum. Wah, ini dahsyat sekali ya kalau kita bicara tentang komputasi kuantum itu. Nah, nanti kapan-kapan kita bicarakan soal teknologi-teknologi seperti ini yang menunjukkan betapa luar biasanya manusia. Contoh saja dalam mengembangkan teknologi luar angkasa. Dulu manusia hanya bisa melihat bulan. Sekarang manusia bisa pergi ke bulan. Dulu kita tidak dapat menghitung bintang. Sekarang, ya, dengan teleskop yang luar biasa, yang diciptakan oleh manusia, maka manusia sekarang dapat melihat bintang, dapat menghitung bintang, dan ini sangat luar biasa sekali ya. Ada yang disebut dengan teleskop Hubble dan juga teleskop JWST. Ya, di mana kedua teleskop ini itu mampu melihat lebih jauh dan lebih mendetail tentang luar angkasa. Jadi teleskop-teleskop ini, ya, Hubble dan juga JWST itu dirancang untuk melihat objek paling awal di alam semesta, termasuk galaksi pertama yang terbentuk setelah Big Bang, ya, setelah ledakan pertama yang begitu dahsyat di luar angkasa yang menciptakan tata surya. Nah, dengan mendeteksi cahaya inframerah yang sangat redup dan jauh. Jadi teleskop-teleskop ini itu mampu untuk melihat secara mendetail. Nah, dengan kedua teleskop ini yang luar biasanya, ternyata manusia sekarang mulai terbuka matanya dan menemukan planet-planet lain yang memiliki kecenderungan dan memiliki ciri khas, memiliki kehidupan di dalamnya. Ada kehidupan. Jadi ternyata di luar angkasa sana itu ada banyak bumi-bumi lain yang dicurigai mempunyai tanda-tanda kehidupan dan ada makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Nah, begitu luar biasanya manusia di dalam kemampuan berpikirnya. Teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia ini, ya, tidak hanya mengubah cara hidupnya, tetapi juga memperluas jangkauan dan kekuasaan manusia atas ciptaan. Jadi dulu itu manusia hanya berkutak-kutik di bumi ini, tetapi sekarang ramai-ramai negara-negara adidaya itu pergi ke luar angkasa untuk mempetakan geografi negaranya. Jadi negara-negara yang kaya, negara-negara yang kuat itu ramai-ramai ke bulan, ke Mars, lalu kemudian mengkapling-kapling lokasi-lokasi di Mars dan di bulan itu sebagai milik dari negara mereka. Nah, sebagai contoh misalnya kemampuan manusia untuk menciptakan mesin yang lebih kuat dari tenaga tubuh atau algoritma yang mampu memprediksi pola-pola kompleks di dalam dunia komputer, ya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini memiliki potensi kreatif dan transformatif yang luar biasa. Nah, hal ini mencerminkan mandat budaya Allah kepada manusia di dalam Kejadian 1 ayat 28, bahwa Allah telah memberikan kepada manusia yang diciptakannya suatu tugas, yaitu mandat budaya, yaitu untuk menguasai bumi dan menaklukkannya.
Ya, bukan dalam arti eksploitatif, tetapi sebagai bentuk pengelolaan alam ciptaan yang sudah diciptakan oleh Allah ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, dalam sudut pandang teologi evangelical, dominasi manusia atas alam ciptaan itu bukan berarti eksploitasi, tetapi justru tugas mulia untuk memelihara, memperbaiki, menciptakan kebaikan di dalam dunia melalui inovasi dan teknologi karena otak manusia yang canggih, yang dahsyat itu yang Tuhan ciptakan. Nah, kemudian keunggulan dari manusia sebagai ciptaan Allah yang luar biasa ini, yaitu bahwa manusia mempunyai kesadaran moral dan etika teknologi. Dan ini tidak dimiliki oleh binatang, tidak dimiliki oleh tumbuhan, tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan di bumi ini. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Nah, yang membedakan manusia di dalam penggunaannya atas teknologi adalah kesadaran moral. Manusia tidak hanya menciptakan, tetapi juga mengevaluasi dampaknya secara etis. Apakah teknologi ini adil? Apakah penggunaannya mencerminkan kasih kepada sesama? Inilah hal yang tidak ditemukan pada makhluk hidup lainnya. Nah, contoh di dalam perkembangan AI dan bioteknologi, manusia itu bergumul dengan isu-isu seperti hak asasi manusia, privasi, keadilan sosial, dan bioetika. Makanya manusia itu selalu berpikir dan menentukan, menciptakan berbagai macam aturan-aturan di dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Misalnya saja, sampai hari ini seluruh negara itu setuju dan sepakat untuk menolak tentang cloning manusia atau cloning hewan. Jadi cloning hewan atau manusia itu hanya terbatas, cloning hewan itu hanya terbatas dapat dieksplorasi di dalam ruangan laboratorium, ya, tetapi tidak untuk digunakan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jadi hanya manusia yang dapat menimbang nilai intrinsik dari suatu tindakan dan dampaknya terhadap sesama dan lingkungan. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk moral itu diciptakan untuk bertanggung jawab atas segala hasil ciptaan. Nah, refleksi teologisnya adalah bahwa kemampuan etis ini itu berasal dari hukum Allah, ya, yang ditanamkan di dalam hati nurani manusia. Itulah yang disebut dengan hukum Taurat yang ada di dalam hati manusia. Terdapat di dalam Roma 2 ayat 14-15. Bahkan sains dan teknologi dalam pandangan Kristen itu harus diarahkan untuk melayani sesama dan memuliakan Allah. Karena kalau tidak demikian, otak manusia ini dalam tanda petik ya akan semakin liar di dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Dan di dalam diri manusia itu ada satu naluri, ya, kalau pakai istilah itu ya, ada naluri manusia yang merupakan bawaan sejak lahir, dan ini semua terdapat di dalam diri manusia. Apa nalurinya itu? Selalu memiliki rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu yang besar itu dengan kemampuan otak manusia yang dahsyat itu akan mendorong manusia untuk mengeksplorasi. Bahkan karena membutuhkan sumber daya, maka manusia tidak segan-segan mengeksploitasi. Nah, ini kalau sudah mengeksploitasi negatif, itu bahaya sekali ya, bisa menghancurkan bumi. Nah, eksplorasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu kalau tidak dijaga oleh hukum Taurat yang ada di dalam hati, manusia itu akan keluar dari kandangnya seperti kuda liar yang keluar dari kandang. Lari kemana-mana, liar. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena manusia bisa menciptakan segala sesuatu. Dalam tanda petik ya. Bukan menciptakan creatio ex nihilo ya, bukan. Misalnya saja,
manusia sekarang sedang mencoba untuk mengembangkan, menciptakan organ tubuh manusia dengan menggunakan di dalam pengembangan bioetik dan bioteknologi. Manusia itu dapat mengembangkan atau memproduksi sel-sel, memproduksi organ tubuh manusia seperti contohnya jantung, hati, paru-paru, ya. Itu dengan menggunakan inti sel atau sel punca, disebut dengan sel punca. Nah, dengan menggunakan inti sel ini, maka tidak lagi dibutuhkan donor transplantasi, ya, pada waktu orang sakit jantung, ya, lalu kemudian menunggu donor jantung, lalu ada dilakukan operasi transplantasi jantung. Dulu seperti itu. Tetapi sekarang sedang dicoba untuk dikembangkan bahwa dia tidak membutuhkan jantung dari orang lain, tetapi dari sel inti yang diambil dari dirinya. Maka sebuah laboratorium itu dapat mengembangkan atau menciptakan jantung baru dari sel yang diambil dari dirinya sendiri, sehingga jantungnya itu selalu cocok. Jadi ketika jantung itu sudah berkembang biak dan bertumbuh sebagai jantung yang sempurna di dalam laboratorium, kemudian nanti jantung itu akan ditanamkan ke dalam diri orang tadi yang membutuhkan jantung. Dan hal ini sedang dikembangkan. Jadi kalau dulu ada yang disebut dengan cloning dan lain sebagainya, pada masanya itu begitu viral karena ini adalah satu pencapaian pemikiran manusia yang luar biasa. Ya, bahwa untuk bisa menemukan atau mendapatkan kembaran kita tidak perlu lahir kembar. Tapi dengan cloning pun seseorang bisa menemukan dirinya identik, ya, dapat menciptakan diri lain yang identik dengan dirinya. Bahkan lebih mengerikan sekali bahwa teknologi cloning ini akan dipakai juga untuk membangunkan Yesus dengan menggunakan ilmu teknologi rekayasa genetika. Jadi darah Tuhan Yesus yang ada di dalam kain kafan itu diambil sampelnya, kemudian dilihat struktur DNA-nya. Dari struktur DNA-nya ini kemudian akan diolah sebagai satu proyek rekayasa genetika di dalam laboratorium. Dan nanti dari struktur DNA ini akan dihasilkan satu sel, yaitu sel Yesus Kristus. Nah, dari sel ini, yaitu sel inti, sel punca, itu nanti akan berkembang menjadi tubuh. Diharapkan dengan teknologi seperti ini, manusia dapat membangunkan Yesus kembali. Dalam tanda petik ya, menciptakan Yesus dari struktur DNA yang diambil dari darah Yesus yang ada di kain kafan. Sampai sebegitunya kemampuan otak manusia. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa manusia juga memiliki kemampuan, ya, kesadaran diri dan transendensi. Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi ilmu kognitif juga mengakui bahwa manusia itu memiliki kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami bahwa dirinya itu adalah subjek yang hidup, yang berpikir dan sadar. Dan ini termasuk kesadaran waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, manusia itu bisa memikirkan hal itu. Ya, sedangkan binatang, anjing contohnya, tidak pernah mengetahui masa lalunya seperti apa. Bahkan anjing itu tidak pernah bisa berpikir masa depannya seperti apa. Tetapi manusia bisa. Dan manusia ini juga memiliki kesadaran eksistensial seperti dapat membuat satu pertanyaan tentang kematian dan makna hidup. Ya, setelah nanti saya mati, saya mau kemana? Dan manusia itu juga bisa memikirkan tentang makna hidup ini. Nah, tidak ada hewan yang bisa merancang rencana hidup 10 tahun ke depan. Hanya manusia. Atau tidak ada satu hewan pun yang mengalami krisis eksistensial.
Nah, kemampuan ini memberi ruang bagi pencarian makna, agama, bahkan relasi spiritual di dalam diri manusia. Jadi dari sudut pandang neuroscience, ya, dari sudut pandang neuroscience, area seperti korteks prefrontal dan sistem limbik itu terlibat di dalam pengalaman religius dan moral. Nah, nanti saya akan membahas juga tentang isu yang pernah muncul di dalam dunia kemanusiaan dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu tentang God spot, ya, titik Allah yang ada di dalam otak manusia. Nah, inilah yang tadi barusan saya sebutkan, bahwa dari sudut pandang neuroscience, area seperti korteks prefrontal dan sistem limbik itu akan juga bisa terlibat di dalam pengalaman-pengalaman religius dan moral di dalam diri manusia. Dan ini tidak terdapat pada makhluk hidup yang lain, hanya manusia. Namun, dalam terang teologi, hal ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dirancang untuk berelasi dengan penciptanya. Dan inilah yang luar biasa. Ya, seperti dikatakan oleh pengkhotbah dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia, yaitu Allah, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi dari sini dapat dikatakan bahwa dari semua perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi, kita melihat bahwa manusia ini adalah makhluk yang luar biasa unik. Bahkan bukan sekedar unik, tapi dahsyat. Yang mampu berpikir kompleks, mencipta teknologi, beretika, dan mencari Tuhan. Ilmu pengetahuan menegaskan fakta biologis dan neurologisnya, tetapi hanya teologi yang dapat memberikan makna terdalam dari kemampuan manusia itu. Ya, dengan demikian, dialog antara iman dan ilmu itu bukanlah sesuatu yang kontradiktif, tetapi justru bisa berkolaborasi untuk memahami manusia ini sebagai ciptaan Allah, baik jasmani maupun rohani, dan yang diciptakan dalam gambar Allah, imago Dei, dan dipanggil untuk memuliakan Allah. Nah, itulah keunggulan manusia dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi dan refleksinya di dalam kehidupan berteologi dan dalam kehidupan rohani kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?